Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Ibu harap semuanya sehat-sehat ya. Jangan lupa tetap berdoa agar wabah COVID ini cepat berakhir dan kita bisa melaksanakan kegiatan belajar mengajar seperti biasanya. Sebelum memulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma akhrijna min dzulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatika wasahilana abwaba fadlika ya arhamar rahimin. Yang artinya, ya Allah, keluarkanlah kami dari kegelapan prasangka, muliakanlah kami dari cahaya kepahaman, bukalah pengertian ilmu kepada kami, dan bukalah untuk kami pintu-pintu anugerahmu, wahai zat yang paling penyayang. Amin. Nah, untuk materi belajar hari ini itu adalah tentang semangat beribadah dengan meyakini iman kepada hari akhir. Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai yaitu ibu ingin kalian menganalisis makna iman kepada hari akhir, kemudian menganalisis periode hari akhir, dan yang terakhir menganalisis hakikat iman kepada hari akhir. Untuk materi pembelajarannya yaitu yang pertama, hari akhir menurut Al-Quran dan ilmu pengetahuan, periode hari kiamat, dan hakikat beriman kepada hari kiamat. Yang pertama itu adalah hari akhir menurut Al-Quran dan ilmu pengetahuan. Hari akhir menurut bahasa artinya hari penghabisan. Disebut juga hari pembalasan. Adapun menurut istilah, hari akhir adalah hari mulai hancurnya alam semesta berikut isinya dan berakhirnya kehidupan semua makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari akhir disebut juga sebagai hari kiamat, yaitu hari penegakan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala yang seadil-adilnya. Yang pertama itu adalah hari akhir menurut Al-Quran. Hari akhir menurut Al-Quran dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah kiamat sugro atau kiamat kecil. Kiamat sugro adalah peristiwa datangnya kematian bagi semua makhluk termasuk manusia yang bersifat lokal dan juga individu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Ali Imran ayat 185 yang artinya, tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Jadi, maksud ayat tersebut itu adalah setiap orang itu akan merasakan mati atau setiap orang itu akan mati. Dan setiap amal perbuatan yang dilakukan selama di dunia itu akan mendapat ganjarannya. Yang kedua itu adalah kiamat kubro atau kiamat besar. Kiamat kubro adalah peristiwa berakhirnya seluruh kehidupan makhluk dan hancur leburnya alam semesta secara total dan serentak. Proses terjadinya hari kiamat tersebut dijelaskan oleh Allah dalam banyak ayat. Di antaranya itu adalah Quran surat At-Takwir ayat 1-3 yang artinya, apabila matahari digulung, apabila bintang-bintang berjatuhan, dan apabila gunung-gunung dihancurkan. Berdasarkan ayat tersebut, peristiwa kiamat merupakan kejadian yang sangat hebat, yaitu tatkala malaikat Israfil meniup sangkakala, kemudian bumi diangkat, gunung-gunung dibenturkan, dan terjadilah kerusakan hebat. Langit pecah bergelegar, benda-benda bumi pun bertebaran, laksana kabut. Sementara manusia akan kacau balau, kebingungan, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala saja yang maha kekal. Yang selanjutnya itu adalah hari kiamat menurut ilmu pengetahuan. Menurut geologi, bumi terjadi dari gas yang berputar. Setelah diam, gas itu menjadi dingin, maka gas yang berat mengendap ke bawah dan yang ringan berada di atas. Melalui proses evolusi yang lama sekali, gas bagian luar mengeras menjadi batu, kerikil, pasir, dan sebagainya. Sedangkan bagian yang tengah masih panas. Zat panas bercampur lava, lahar, batu, dan pasir panas. Bumi beredar karena adanya daya tarik matahari terhadap bumi berkurang. Akibatnya, bumi akan bergeser dari matahari sehingga putaran bumi semakin cepat dan akan mengalami nasib seperti meteor.
yaitu menyala atau hancur. Yang selanjutnya, bukti indrawi terjadinya hari akhir. Yang pertama itu adalah peristiwa pembunuhan yang dipermasalahkan oleh Bani Israel akan dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala hanya dengan perantara daging sapi yang dipukulkan ke tubuh orang yang terbunuh. Quran surat Al-Baqarah ayat 72 sampai 73. Yang kedua itu adalah peristiwa Nabi Ibrahim dan burung-burung yang dicincangnya kemudian diletakkan di tiap-tiap bagian di atas bukit, lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Panggillah, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan segera." Quran surat Al-Baqarah ayat 260. Yang selanjutnya itu adalah periode hari akhir. Periode hari akhir yang pertama itu adalah Yaumul Ba'ats. Yaumul Ba'ats itu adalah hari kebangkitan. Hari kebangkitan adalah proses dibangkitkannya seluruh makhluk dari alam kubur. Yang kedua itu adalah Yaumul Hasyr. Yaumul Hasyr yaitu hari berkumpulnya manusia setelah dibangkitkan atau Yaumul Ba'ats. Kemudian semua manusia digiring ke tempat yang luas yaitu ke padang mahsyar, tempat berkumpul. Yang ketiga itu adalah buku catatan. Setiap manusia di alam mahsyar mempunyai buku catatan kitab perjalanan hidup yang sudah dicatat malaikat Raqib dan juga malaikat Atid. Kitab catatan ini berisi semua amal perbuatan, baik buruk maupun baiknya, dan perkataan manusia sewaktu hidup di dunia. Yang keempat itu adalah Yaumul Hisab dan Yaumul Mizan. Yaumul Hisab adalah hari ketika Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan semua amalan di akhirat atau dihisab. Segala dosa besar dan kecil dihitung dengan seksama dan teliti. Ketika amalan mereka dihitung, anggota tubuh mereka ikut menjadi saksinya. Sedangkan Yaumul Mizan itu adalah timbangan yang adil berisi kebajikan dan kejahatan yang telah diperbuat oleh manusia. Setiap orang ditimbal amalnya dengan seadil-adilnya. Yang kelima itu adalah Asyirat. Asyirat adalah jembatan yang terbentang di atas neraka menuju ke surga. Mudah atau sulitnya melewati Asyirat tergantung kepada setiap amal perbuatan yang dilakukan oleh manusia. Jika banyak amal baiknya, maka akan mudah melewati jembatan Sirat tersebut. Jika lebih banyak amal buruknya, maka akan sulit melewati jembatan tersebut. Yang keenam itu adalah Yaumul Jaza. Yaumul Jaza yaitu suatu hari ketika manusia akan menerima balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Balasan yang diterima seseorang sesuai dengan amalnya selama ia hidup di dunia. Yang keenam itu adalah balasan perbuatan baik dengan surga. Setelah seluruh manusia dihisab dan melalui timbangan, mereka diberikan balasan yang sesuai dengan amal perbuatannya. Pada saat itu terbagilah manusia menjadi dua golongan. Adapun golongan yang mukmin yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala akan menerima balasan yang setara, yaitu berupa surga. Yang selanjutnya itu adalah balasan perbuatan buruk dengan neraka. Orang yang selama hidup di dunia lebih banyak mengerjakan perbuatan jahat, maksiat, tercela, dan kafir terhadap Allah Subhanahu wa taala, kufur kepada ajaran dan nikmatnya, maka akan menerima balasan yang sesuai dengan apa yang telah dikerjakannya pula. Yang selanjutnya itu adalah hakikat beriman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir merupakan rukun iman yang kelima yang harus diyakini oleh setiap umat Islam. Segala perbuatan yang dilakukan oleh setiap manusia, baik maupun buruk, akan dipertanggungjawabkan di hari kelak. Oleh sebab itu, keimanan kepada hari akhir hendaklah dijadikan landasan yang utama untuk menyandarkan diri agar selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 4 yang artinya, dan mereka yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu Muhammad dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin akan adanya hari kiamat. Dalam ayat di atas ditegaskan bahwa meyakini adanya hari akhir merupakan salah satu ciri orang yang beriman. Iman kepada hari akhir berarti percaya dengan penuh keyakinan bahwa kehidupan yang kekal hanyalah di akhirat, sedangkan kehidupan di dunia ini adalah kehidupan yang sementara. Nah, Ibu ada gambar-gambar
mengenai tentang hari kiamat. Ibu ingin kalian menganalisis gambar tersebut. Kemudian setelah menganalisis, kalian menyajikannya dalam PowerPoint maupun dalam bentuk tertulis. Nah, cukup sekian untuk materi hari ini. Jangan lupa mengerjakan tugasnya dan jangan lupa tetap semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.